Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami selaku kelompok 2 akan melakukan presentasi terkait materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Rido Riswaldi, STMM. Sebelum masuk pada pembahasan, di mana kelompok 2 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Dehan Tiansah dengan NIM 210590979, kemudian Dwi Febriadi dengan NIM 210590979, dan juga Kezia Juliana Tondang dengan NIM 210599027. Adapun materi yang akan kami bahas pada nantinya yaitu yang pertama, komponen infrastruktur teknologi informasi. Kedua, evolusi infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, piranti keras atau hardware. Yang keempat, piranti lunak atau software platform. Dan yang terakhir, tren terbaru dalam infrastruktur TI. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Kezia. Pada Kezia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Nah, untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai komponen infrastruktur teknologi informasi. Nah, di sini infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Nah, terdapat beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi dari beberapa tokoh. Yang pertama itu, menurut Turban, Rainer, dan Potter, infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada menurut Johan Jatiwolo Eyo, menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi terperinci. Nah, untuk komponen infrastruktur teknologi informasi ini terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama itu ada platform piranti keras komputer, yang dimana di sini meliputi PC desktop, netbook, komputer server, dan smartphone. Yang kedua itu ada platform sistem operasi. Sistem operasi di sini merupakan perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau suatu proses dalam sistem operasi yang berjalan di background proses. Nah, untuk program komputer tersebut. Tanpa sistem operasi ini, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi, seperti produsen sistem operasi antara lain Linux, Red Hat, CentOS, Microsoft Windows, Unix IBM, Unix HP, Unix Sun, Android untuk smartphone, dan iOS iPhone. Nah, komponen yang ketiga itu ada platform peranti lunak komputer, yang dimana perangkat lunak ini melalui perangkat lunak ini data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis organisasi. Di mana di sini perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak ini. Nah, beberapa penyedia perangkat lunak ini seperti aplikasi enterprise antara lain SAP, Oracle, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, untuk komponen keempat itu ada manajemen dan penyimpanan data. Yang termasuk ke sini perangkat lunak basis antara lain ada DB2, IBM, Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres SQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, dan sebagainya. Nah, untuk komponen kelima itu ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform jaringan komunikasi data dan telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Untuk komponen keenam ada platform internet.
platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dan juga perangkat keras serta perangkat lunak. Tersedia perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan untuk mendukung website milik perusahaan tersebut. Ada web hosting, routers, kabel, atau peralatan wireless. Nah, untuk komponen ketujuh itu ada layanan dan konsultasi integrasi sistem. Saat ini banyak perusahaan yang tidak memiliki staf, kemampuan atau pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur teknologi. Dengan begitu, perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat lebih fokus terhadap bisnis utamanya. Slide selanjutnya. Nah, untuk materi kedua ada evolusi infrastruktur teknologi informasi. Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun, terdapat 5 tahap evolusi yang telah dilewati. Masing-masing evolusi memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen-elemen infrastruktur yang berbeda. Nah, ada beberapa periode era evolusi infrastruktur. Yang pertama itu pada tahun 1930 sampai 1950, di mana evolusi mesin akuntansi elektronik. Pada era ini memiliki karakteristik yang pertama ada komputasi bisnis menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Yang kedua ada pengolahan tugas-tugas akuntansi yang efisien, dan yang ketiga ada tidak adanya programmer atau operator mesin manusia. Nah, untuk evolusi infrastruktur yang kedua pada tahun 1959 sampai sekarang, di mana di sini era mainframe dan komputer mini. Pada era ini, komputasi sangat terpusat di bawah kendali programmer dan operasi sistem. Komputer mainframe dapat terhubung dengan ribuan terminal secara jarak jauh. Di awal tahun 1950-an, diperkenalkannya komputer UNIVAC dan IBM 700. Nah, evolusi yang ketiga pada tahun 1981 sampai sekarang, di mana di sini era personal komputer. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, sistem operasi Microsoft Windows, dan berkembang menjadi komputer Intel PC atau SO Windows dengan mikroprosesor Intel. Nah, evolusi keempat pada tahun 1983 sampai sekarang, di mana di sini eranya era klien atau server. Pada komputasi klien atau server, desktop laptop dihubungkan langsung ke jaringan komputer server yang tangguh dan menyediakan kapasitas dan layanan bagi komputer klien. Seiring berkembangnya internet, menjadikan lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995. Nah, yang kelima itu pada evolusi 1992 sampai sekarang, di mana di sini eranya komputasi internet. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan berbagai piranti keras komputer, termasuk mainframe, server, PC, telepon seluler, dan perangkat genggam lainnya. Sekian presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kezia. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Dean. Kepada Dean dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 2 buah materi, yaitu yang pertama mengenai peranti keras atau hardware dan peranti lunak atau software. Yang pertama kita akan membahas mengenai peranti keras atau hardware. Perangkat keras atau peranti keras itu adalah merupakan 2 nama yang sama dan memiliki arti yang sama, di mana pengertian dari perangkat keras atau hardware ini merupakan bagian fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya yang dapat dilihat, disentuh, dan dimanipulasi secara langsung. Dan secara umum, perangkat keras adalah fondasi fisik
dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang menyediakan platform untuk menjalankan perangkat lunak dan menyelesaikan berbagai tugas bagi komputasi. Nah, piranti keras ini terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah input device atau perangkat input, di mana perangkat input ini digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Nah, contoh dari perangkat input ini yang pertama adalah keyboard, di mana keyboard digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Selanjutnya ada mouse, yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pergerakan kursor dan melakukan tindakan seperti memilih, mengklik, dan menyeret. Selanjutnya ada trackball. Trackball ini mirip dengan mouse mekanis, namun perbedaannya di mana trackball ini disertai dengan bola di atasnya. Selanjutnya ada webcam, di mana webcam ini digunakan untuk mengambil gambar atau video dan memasukkannya ke dalam komputer. Selanjutnya ada stylus, di mana perangkat input yang paling sering digunakan untuk PDA dan PC, tablet untuk memasukkan informasi dan perintah. Kemudian ada touchpad, di mana touchpad ini berbentuk persegi panjang, gelap, yang biasa digunakan untuk menggerakkan kursor dengan jari. Dan terakhir ada pointing stick, di mana pointing stick ini berbentuk tongkat kecil dan paling banyak digunakan di buku catatan pada tab atau iPad. Jenis yang kedua yaitu output device atau perangkat output, di mana perangkat output ini akan mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Dan contoh dari output device ini, yang pertama adalah monitor, digunakan untuk menampilkan gambar, teks, dan video yang dihasilkan oleh komputer. Di mana monitor ini terbagi menjadi dua, yaitu CRT atau monitor yang terlihat seperti TV tradisional set, dan flat panel display atau layar panel datar yang tipis dan ringan, serta memakan sedikit ruang dibandingkan dengan CRT. Yang kedua ada printer, di mana printer ini digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau grafik dari komputer ke kertas atau media cetak lainnya. Dan yang terakhir ada speaker, di mana speaker ini digunakan untuk memainkan suara untuk reproduksi audio dari komputer atau perangkat lainnya. Selanjutnya kategori peranti keras yang ketiga adalah storage device atau perangkat penyimpanan, di mana perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contoh dari storage device ini yang pertama ada hard drive, di mana hard drive untuk menyimpan data secara permanen dalam bentuk magnetik di dalam komputer. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD, di mana digunakan untuk menyimpan data secara elektronik dalam sirkuit terintegrasi tanpa menggunakan bagian mekanis. Selanjutnya ada optical drive, di mana digunakan untuk membaca dan menulis data ke dalam media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Selanjutnya ada compact flash atau CF card. Hampir berbentuk persegi, lebih besar dari setengah ukuran duit dolar. Dan selanjutnya ada smart media atau SM card yang berbentuk persegi panjang dan lebih lama dari compact flash tadi. Selanjutnya ada memory stick media card, yaitu kartu memanjang selebar 1 sen yang dikembangkan oleh Sony. Yang selanjutnya mengenai storage device atau perangkat penyimpanan ini, kapasitas penyimpanan dari storage device ini ada terbagi menjadi 3, yaitu megabyte, yang mana sekitar 1 juta byte. Yang selanjutnya ada gigabyte, sekitar 1 miliar byte, dan yang terakhir ada terabyte, yang berisikan 1 triliun byte. Selanjutnya yang keempat ada Central Processing Unit, CPU, atau unit pemrosesan pusat, dan Random Access Memory, atau RAM. Nah, yang pertama kita bahas mengenai CPU. CPU adalah otak komputer yang melakukan pemrosesan, instruksi, dan perhitungan. Nah, yang mana CPU dan RAM ini bekerja sama pada otak komputer. Dan kecepatan CPU diukur dalam gigahertz atau dengan lambang GHz. Dan yang selanjutnya RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara sementara oleh komputer. Contohnya itu ada DDR4 RAM, jenis RAM yang umum digunakan dalam komputer modern karena kecepatan dan efisiensinya. Dan yang selanjutnya ada SODIMM atau SODIMM yang berbentuk kecil, RAM yang sering digunakan dalam laptop dan komputer mini. Yang kelima ada telecommunication device atau perangkat komunikasi,
di mana perangkat telekomunikasi ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara komputer dan perangkat lain atau jaringan lain. Nah, di bagian telekomunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu modem dan router. Di mana modem ini akan menghubungkan komputer ke internet melalui jaringan telepon atau kabel. Sedangkan router mengarahkan lalu lintas data antara beberapa perangkat dalam jaringan komputer dan antara jaringan lokal dengan internet. Dan kategori peranti keras yang terakhir adalah connecting hardware atau perangkat konektivitas. Perangkat konektivitas digunakan untuk menghubungkan komponen komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh dari connecting hardware ini ada internet kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet melalui koneksi kabel. Yang kedua ada HDMI kabel, yaitu untuk menghubungkan perangkat audio dan video seperti komputer, TV, atau proyektor untuk mentransfer data video dan video berkualitas tinggi. Dan yang terakhir ada USB kabel, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat eksternal seperti printer, mouse, keyboard, dan perangkat penyimpanan ke komputer. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peranti lunak atau software platform. Di mana pengertian dari software platform ini adalah sekumpulan instruksi atau program yang digunakan oleh komputer untuk melakukan berbagai tugas atau operasi. Nah, berbeda dengan perangkat keras yang merupakan bagian fisik dari sebuah komputer, perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Namun, perangkat lunak sangat penting karena mereka memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, jenis-jenis perangkat lunak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah application software atau perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi adalah program-program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas. Spesifik, mereka dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai tugas seperti produktivitas, hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh dari perangkat lunak aplikasi ini termasuk Microsoft Office Suite, Adobe Photoshop, Google Chrome, dan Spotify. Yang kedua ada sistem software atau perangkat lunak sistem, di mana perangkat lunak sistem adalah inti dari sistem komputer yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Dan ini juga termasuk dalam sistem operasi dan perangkat lunak yang terkait langsung dengan pengoperasian komputer. Contoh dari perangkat lunak sistem ini meliputi, yang pertama ada Microsoft Windows, yang kedua ada Mac OS, yang ketiga ada Linux, dan keempat ada BIOS atau Basic Input atau Output System, di mana perangkat lunak yang dijalankan saat komputer dinyalakan untuk menginisialisasi perangkat keras dan memuat sistem operasi. Dan yang terakhir adalah utility software atau perangkat lunak utilitas, di mana perangkat lunak utilitas adalah program-program kecil yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memelihara dan mengelola sistem komputer, serta menjalankan tugas-tugas spesifik. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi sistem. Nah, contoh dari perangkat lunak utilitas ini meliputi yang pertama adalah antivirus, yaitu program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari komputer. Yang kedua ada disk cleanup, yaitu utilitas yang membersihkan file-file sementara dan tidak perlu dari sistem komputer untuk membebaskan ruang penyimpanan. Yang ketiga ada defragmenter, yaitu utilitas yang mengatur ulang data pada hard drive untuk meningkatkan kecepatan akses dan kinerja pada sistem. Dan yang terakhir ada backup software, di mana program yang digunakan untuk mencadangkan data-data yang penting dari komputer ke media penyimpanan eksternal untuk menghindari kehilangan data dalam kasus kegagalan pada sistem. Sekian penjelasan dari saya mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dehan yang telah menjelaskan materi peranti keras dan peranti lunak. Selanjutnya masuk pada materi tren terbaru dalam infrastruktur TI. Tren terbaru dalam infrastruktur teknologi informasi atau TI mencakup berbagai aspek teknologi yang sedang berkembang. Berikut beberapa tren terkini yang mempengaruhi permintaan layanan TI. Yang pertama ada artificial intelligence atau AI dan machine learning.
Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning menjadi tren utama dengan keunggulan dalam pengenalan gambar dan aplikasi di berbagai bidang, seperti e-commerce dan algoritma media sosial. Yang kedua ada otomatisasi proses robotik atau RPA. RPA memungkinkan otomatisasi proses bisnis dengan menggunakan robot perangkat lunak untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud menggabungkan infrastruktur cloud publik dan privat, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas bagi perusahaan dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Yang keempat ada edge computing. Edge computing memungkinkan pemrosesan data dilakukan lebih dekat dengan sumber data, mengurangi latensi, dan meningkatkan efisiensi dalam mentransfer data. Dan yang terakhir, teknologi 5G. Teknologi 5G menjadi kunci dalam mendukung konektivitas yang cepat dan stabil, memungkinkan aplikasi-aplikasi baru seperti Internet of Things atau IoT dan kendaraan otonom. Dengan perkembangan pesat teknologi, institusi pendidikan tinggi juga harus beradaptasi dengan tren ini untuk memfasilitasi inovasi dan perkembangan teknologi di masa depan. Selain itu, penting untuk terus memantau tren teknologi terbaru agar dapat mengoptimalkan infrastruktur TI sesuai kebutuhan perusahaan. Baik, sekian dari kelompok 2 yang telah melakukan presentasi, menyampaikan materi-materi tersebut. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.